Kasus lainnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang lansia diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat karena korban merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas rumahnya. Ini Bapak juga kan harus tahu. Ibu, Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari, anaknya tak bawa keluar Ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Loh, mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Gendong. Ayo, tak tenang. Leh. Bu. Ayo terus. Oke, apa yang kok gini? Keluar. Ada situ. Ayo tolong. Apa ini? Saya dengan hormat. Monggo Mbak Sari. Video amatir yang Anda lihat tadi menunjukkan saat seorang nenek menjadi korban pengusiran paksa dan kekerasan fisik oleh sekelompok orang. Rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Peristiwa terekam di Dukuh Kubukan nomor 27 Kelurahan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka memaksa nenek Elina keluar dengan dalih lahan itu telah berpindah tangan kepada seseorang bernama Samuel. Nenek Elina dipaksa keluar hingga mengalami luka serius pada bagian wajah, bibir, dan lengan. Saya dengan hormat. Monggo Mbak Sari. Kini rumah nenek Elina sudah rata dengan tanah. Setelah diusir, pelaku yang membawa alat berat langsung menghancurkan bangunan rumah. Selain perusakan, barang-barang berharga serta dokumen penting milik nenek Elina ikut diambil. Kuasa hukum nenek Elina bilang penghancuran rumah itu dilakukan tanpa putusan resmi pengadilan dan tanpa pengawalan polisi. Rumah telah dihuni nenek Elina sejak 2011. Selain merobohkan rumah, mereka turut mengangkut semua barang dan seluruh isi rumah. Datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya Bu, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Kok marah-marah RW nggak langsung nggak langsung bertindak dah. kemarin masalah kemarin itu. Iya. Ya kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam keras aksi pengusiran tersebut saat meninjau langsung lokasi kejadian. Saya kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak mau. Lewat akun Instagram pribadinya, ia mengunggah proses mediasi yang sempat berjalan. Dalam proses itu, Armuji tampak terlibat adu argumen dengan ketua RT, RW setempat serta pihak yang bersengketa. Armuji juga menyebut saat ini proses hukum telah berjalan. Laporan sudah masuk dalam tahap penyelidikan di Polda Jawa Timur dan akan terus dikawal. Harusnya kan pengadilan toh, bukan cara-cara korak seperti itu namanya. Lalu sejauh mana pengawalan kasus ini, kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Armuji. Pak Armuji, selamat sore dengan Tifal, Pak. Apa kabar? Tifal, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh informasi yang ditangkap oleh maksud saya dari Pemkot Surabaya, sampai rumah nenek Elina ini rata dan diusir paksa begini, gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi sedikit saya akan cerita kronologi bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 ini rumah nenek didatangi yang namanya Samuel dan segerombolan orang yang tentunya itu juga ada suruhan Samuel. Terus mungkin memperingatkan nenek
Liana ya yang ada di sana. Tanggal 6 Agustus mereka datang lagi ke tempat nenek Liana. Samuel dan gerombolan orang-orang yang seperti terlihat dan terekam di dalam video itu. Mereka langsung mengusir nenek Liana. Dipaksa untuk keluar rumah. Katanya Samuel bilang rumah tersebut sudah dibeli dari yang namanya Elisa. Elisa ini adalah kakak atau saudaranya nenek Liana yang sudah meninggal. Maka setelah nenek keluar dari rumah tersebut, bahwa selang berapa hari kemudian mereka mengosongkan rumah nenek itu dengan menggunakan alat berat. Tentunya pengosongan itu segala barang-barang yang ada di dalam rumah nenek, baik itu barang rumah tangga maupun dokumen-dokumen resmi seperti sertifikat, mungkin ijazah, ada cucu-cucunya nenek, karena nenek di sana itu adalah mereka yang orang yang belum menikah sampai umur 80 tahun. Dengan 4 saudara, 3 saudaranya juga belum menikah tapi sudah meninggal semua, tinggal nenek seorang diri. Artinya saya begitu ngobrol dengan saudaranya nenek, nenek ini punya warisan yang banyak. Bukan cuma yang sedang disengketakan di sana. Warisannya masih banyak. Dan itu terbukti mereka menyimpan sertifikat yang sekarang ini hilang, dirampas oleh kelompoknya Samuel CS. Oke, sorry saya potong Pak. Saya mau butuh penegasan. Si Samuel ini ada hubungan apa dengan nenek Elina ini? Sudahkah Anda mengetahui informasi itu? Samuel itu katanya yang membeli dari lahan yang diakui sama mereka, sama Elisa. Jadi mereka mengakui sudah membeli rumah nenek atau lahan dan rumah nenek yang ada di Kubuan Sambikirep sana. Oke, dan setelah Anda menelusuri, kemudian sudah ketahuan ada video seperti itu, Anda coba menelusuri ke sana, sempat mengecek lokasi, sempat ada adu argumentasi, itu argumen apa yang muncul dalam perbincangan Anda saat itu, Pak? Saya berargumentasi bahwa dengan nenek seorang diri, mereka seorang ibu yang berusia 80 tahun, dengan jalan yang sudah ya agak membongkok seperti itu, maka saya langsung pertanyakan kepada RT RW setempat, apakah tidak ada pembelaan dari warga sekitar? Karena mereka di sana adalah mengeroyok, menggeruduk, atau mereka bersama-sama Samuel CS ini. RT RW mengatakan mereka katanya sudah melakukan komunikasi. Tapi kan nggak mungkin. Saya sangat heran. Jadi ketidakmawankan diri, tidak ada empatinya RT RW yang di sana maupun masyarakatnya terhadap nenek tersebut. Ini saya marah. Saya sempat benar-benar melakukan hal yang menyempok pada RT RW yang di sana. Soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Nah, tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Oke, nah dengan kondisi seperti tadi Pak, rumah nenek Elina ini kan udah rata Pak, udah hancur begitu. Solusi yang ditawarkan Pemkot kepada nenek Elina ini gimana? Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ, masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan satu penjelasan secara gamblang dan jelas.
mungkin saya berasumsi bahwa Anda sempat berkomunikasi dengan Nenek Elina. Apakah sepengetahuan Anda atau sepanjang komunikasi Anda dengan Nenek Elina atau mungkin kuasa hukumnya, apakah ada komunikasi antara pihak yang namanya Samuel dengan pihaknya Nenek Elina secara langsung soal sengkarut ini? Ya, tanggal 4 dan tanggal 6 itu mereka mendatangi Nenek Elina untuk mengusir, untuk mengeksekusi, pemberitaannya seperti itu. Oh, langsung Jadi mengusir ya, Pak? Langsung mengusir, tanggal 6-nya langsung mengusir mereka ini. Soal proses jual beli dan semacam itu sama sekali tidak ada? Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Tapi begitu mereka disuruh nunjukkan sertifikat maupun alzaknya pada saat si pengacaranya Nenek Elina, mereka juga belum bisa menunjukkan. Waktu ketemu saya, mereka juga belum membawa surat maupun bukti-bukti kepemilikan atau jual beli. Oke. Saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap Nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Oke. Tadi Anda sempat singgung bahwa dari pihak lingkungan kediaman Nenek Elina ini tidak memberikan respon apapun saat Nenek Elina diusir dari rumahnya. Apakah sebelum ada eksekusi itu, Pak, dari pihak RT RW sempat melakukan mediasi antara Nenek Elina dengan masalah lahan ini? Keterangan dari RT setempat seperti video yang saya unggah, ini Samuel pernah mendatangi RT. Nah, kalau mendatangi RT kan saya sempat curiga. Loh, kamu didatangi RT-nya, berarti kamu kenal dan sudah pernah tahu, sudah pernah komunikasi. Katanya minta tanda tangan apa gitu ya. Katanya RT-nya seperti itu. Tapi kenapa sih nenek seorang diri kok tidak ada pembelaan daripada RT RW setempat sampai adanya pemerataan bangunan tersebut? Memeratakan bangunan itu kan nggak cukup 1 hari, bahkan mungkin bisa 2 hari. Artinya tidak ada penghalangan sama sekali dari RT RW yang ada di sana. Oh, tidak ada penghalangan dari RT RW sehingga bisa dipastikan juga bahwa mereka tidak tahu ada upaya pengusiran itu? Pastinya tahu. Kalau ada pengusiran tahulah pastinya. Karena apa? Karena yang namanya Samuel ini sudah pernah mendatangi RT, pamitan untuk mungkin mengadakan pengosongan rumah tersebut. Oke. Bakal coba diajak lagi komunikasi, Pak, dari Pemkot kepada pihak RT RW ini untuk bisa bikin clear lagi perkara ini. Jadi gini, seperti apa yang sudah kita sampaikan, kita langsung komunikasi kepada RT RW setempat. Mereka ini kan mengakui bahwa Nenek Elina ini sudah 11 tahun di situ. Artinya kehidupan sehari-harinya mereka lebih tahu lah daripada saya. Lebih tahu lah. Mereka seorang diri, bahkan mungkin di situ cuma ditemani sama seorang apa ya, tak bilang saya cucu apa-apa ya, di sana itu seperti itu. Tapi kalau RT RW sampai tidak ada respon atau penghalangan dalam pengusiran maupun penghancuran rumah nenek tersebut, ini saya bilang ya sangat kebacut, sangat ironis sekali lah hal semacam ini. Saya sebagai kepala daerah sangat menyayangkan. Ini sehingga ada bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Nenek Elina ini, apakah bentuk pendampingan hukum juga akan dijalankan sampai kemudian clear masalah ini, Pak? Kalau pendampingan hukum, karena Nenek Elina ini kan sudah didampingi oleh lawyer-lawyer yang ada di sana. Artinya kita tetap mensupport. Andai kata butuh pendampingan pakar-pakar hukum yang lainnya, ya kita pasti akan membantu dan akan memberinya. Kita tetap berkomunikasi dengan lawyer yang mendampingi Nenek Elina sekarang ini. Baik, Pak Armuji, terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami kali ini. Saya selalu untuk